Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftahul Hilmi dengan NIM 1914201107 kelas PBSC semester 6, akan menjawab kuis 1 dari tugas Bu Yani Agus Priani. Menjawab yang nomor 1 yaitu mengenai operasional bank syariah. Jadi alur operasional bank syariah itu yang pertama mungkin penghimpunan dana. Penghimpunan dana di sini berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Nah, dalam prinsip operasional bank syariah sendiri yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat yaitu prinsip wadiah dan ada prinsip wadiah, ada prinsip mudharabah. Nah, yang dari prinsip wadiah ada yang namanya prinsip yad damanah. Prinsip yad damanah itu sebuah penitipan dana kepada suatu bank dan pihak bank tersebut bertanggung jawab atas keutuhan harta atau dana tersebut dan memaksimalkan atau memanfaatkan uang tersebut. Nah, kalau mudharabah, yang mudharabah itu ada mudharabah mutlakah. Mudharabah mutlakah itu kayak penghimpun atau deposan sebagai sohibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudarib atau pengelola dana tersebut. Nah, setelah ada penghimpunan dana yaitu polling dana. Polling dana selanjutnya yaitu polling dana penyaluran dana. Penyaluran dana itu ada 3 prinsip. Yang pertama prinsip bagi hasil, prinsip ujrah, dan prinsip jual beli. Setelah penyaluran dana lanjut ke pendapatan. Jadi dari prinsip bagi hasil itu pendapatannya dari bagi hasil atau laba rugi. Dari prinsip ujrah itu pendapatannya dari sewa, dan prinsip jual beli itu pendapatannya dari margin atau keuntungan. Setelah adanya pendapatan muncul ada tabel bagi hasil. Dari tabel bagi hasil itu terdapat laporan laba rugi, yaitu yang pertama mungkin laporan laba ruginya di dalamnya ada pendapatan mudharabah mutlakah, itu kayak investasi tidak terikat, dan pendapatan berbasis imbalan fee based income itu seperti kayak m-banking, penghasilan dari m-banking, dan ya yang lain-lainnya. Yang kedua mungkin menurut beberapa ahli Alma, yang pertama menurut Antonio mengkoordinasikan portofolio aset dan liability dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang akan dibagikan kepada pemegang saham lainnya. Menurut Prastimoyo, yaitu mengoptimalkan pendapatan dan menjaga agar risiko tidak melampaui batas, di samping mereka melakukan memaksimalkan harga pasar yang ada. Yang ketiga yaitu menurut Bambang, Alma memiliki fungsi dan kebijakan menjalankan strategi penentuan harga pasar baik dalam bidang lending maupun funding. Pertanyaan jawaban yang ketiga yaitu komponen kebijakan Alma. Yang pertama foreign exchange management, yang kedua net open position, yang ketiga gap management, yang keempat risk analysis, dan yang kelima itu pengendalian cost of funds. Contoh kebijakan Alma yang dijalankan perbankan syariah itu seperti kayak pengelolaan neraca keuangan di perbankan, itu kayak berupa pengelolaan dana masyarakat berbentuk DPK dan pengelolaan investasi ke dalam bentuk aset untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan struktur neraca bank guna memperoleh hasil laba yang maksimal, sekaligus pengelolaan risiko-risiko yang mungkin terjadi di waktu yang akan kedepannya begitu. Mungkin jawabannya itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.